warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami bersama Ibu Efriana SPD selaku wali kelas 4D. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk melaksanakan sharing session pada hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini kami ingin melaksanakan sharing session tentang pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini. Baik Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang biasa saya laksanakan untuk contohnya aja ini ya Bu ya. Kalau di kelas misalkan saya melaksanakan pembelajaran IPAS, saya itu meminta anak saya jelaskan dulu. Nah, ini loh tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setiap peserta didik itu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih. Jadi kita pun juga bisa memacu untuk bagaimana kita nanti pembuatan penilaian, kemudian tugas-tugas yang akan dilaksanakan berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya buat. Misalnya pada saat pembelajaran IPAS materi tentang bagian-bagian tumbuhan, saya melaksanakan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan melalui video yang saya tampilkan dengan tepat. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran itu sebenarnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana peserta didik memahami materi yang akan kita ajarkan nantinya. Baik Ibu, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Alhamdulillah dengan tujuan pembelajaran ini sangat membantu kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Misalnya pada saat anak-anak nantinya berdiskusi, melakukan kegiatan evaluasi secara mandiri, anak-anak sudah bisa kita lihat dari tujuan pembelajaran itu tadi, mengacu pada nantinya penilaian yang telah saya buat. Mengapa tujuan pembelajaran yang Ibu buat seperti itu? Untuk memotivasi anak didik kita supaya berhasil melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Baik Ibu, bagaimana Ibu menentukan unjuk kinerja pada rancangan pembelajaran Ibu? Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami di kelas, untuk unjuk kinerja itu saya melakukan kinerja penilaian secara lisan maupun tertulis. Kemudian anak-anak diskusi kelompok, melakukan asesmen diagnostik awal sebelum pembelajaran nantinya akan digunakan untuk memenuhi kegiatan peserta didik itu arahnya kemana, apakah anak-anak ke audio, visual, kinestetik pada saat pembagian tugas kelompok. Jadi berdasarkan penilaian itu, apa saja kriteria yang akan dinilai untuk Ibu pahami? Untuk kriteria itu, anak-anak nanti akan ada kriteria penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Lalu mungkin ini bakalan mencakup ya Bu ketiganya. Jadi anak-anak dilihat dari penilaian sikap, bagaimana kegiatan diskusi kelompok, observasi, unjuk kerja anak-anak pada saat presentasi. Kemudian penilaian keterampilan juga seperti itu. Untuk penilaian pengetahuan itu nanti mungkin pada saat anak-anak melaksanakan evaluasi secara mandiri bisa kita ukur dari kemampuan masing-masing peserta didik. Jadi tadi seperti itu ya Bu, bagaimana kriteria penilaian. Nah, kemudian bagaimana sih Bu caranya untuk mengunggah pemikiran dari peserta didik ini untuk terlibat aktif dalam pembelajaran? Untuk anak-anak peserta didik supaya terlibat aktif, kita sebagai guru, kita sebagai fasilitator tentunya ya Bu, kita harus menciptakan suasana yang belajar nyaman dulu untuk anak-anak, mengkondisikan siswa, melakukan ice breaking supaya anak-anak termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian juga kita bisa menstimulus atau merangsang supaya anak-anak bisa mampu berpikir kreatif dan juga bernalar kritis. Oke, Ibu, untuk selanjutnya situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Situasinya anak-anak lebih diberikan motivasi terlebih dahulu, pertanyaan pemantik, bagaimana mungkin pembelajaran yang dilaksanakan hari ini. Misalnya pada saat pembelajaran IPAS tadi, anak-anak diberi dulu pemahaman dari video, nak apa aja sih bagian-bagian tumbuhan. Jadi anak-anak itu bisa mengidentifikasi, oh ini Bu fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru memberikan video-video yang lebih menarik siswa agar si siswa ini merasa, oh pembelajaran yang saya lakukan hari ini memang
berdampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya anak-anak harus melihat secara langsung benda-benda konkret. Kita sebagai guru bisa membawa media-media yang bagian-bagian tumbuhan tadi, membawa tanaman secara langsung ke kelas agar anak-anak bisa melihat secara langsung, oh ini nanti penerapan di kehidupan sehari-hari, fungsi-fungsi bagian tumbuhan itu sendiri apa. Lalu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi? Mungkin pendekatan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu anak-anak di dalam diskusi kelompok, memberikan bimbingan-bimbingan secara menyeluruh kepada peserta didik, dan juga menerapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan yang memang sehari-hari akan dilaksanakan peserta didik itu sendiri, sejenis pembelajaran kontekstual. Lalu peluang seperti apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa cukup sulit? Mungkin kita sebagai guru harus bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, memberikan arahan, bimbingan, motivasi yang luar biasa, ataupun juga nantinya pada saat akhir pembelajaran kita bisa memberikan reward ataupun tepuk tangan sebagai motivasi dari peserta didik itu sendiri. Dan juga kita sebagai guru harus selalu mengontrol, selalu menjadi fasilitator tadi yang seperti saya ceritakan, supaya anak-anak merasa ada selalu bimbingan dari seorang guru. Mungkin yang terakhir, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk meneruskan? Mungkin seperti kita ketahui biasanya di kelas mungkin adanya kurang bimbingan dari orang tua itu sendiri pada saat di rumah. Jadi anak-anak ini kadang kurang percaya diri ya Bu. Pada saat pembelajaran di kelas anak-anak merasa, oh benar atau salah sih penyampaian pada saat saya melaksanakan diskusi pembelajaran di kelas. Mungkin karena kurangnya motivasi baik dari lingkungan sebelumnya mungkin di rumah, ataupun misalnya dari dalam diri anak tersebut kurang motivasi. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan tadi arahan, bimbingan, dan juga melakukan pembiasan budaya positif supaya anak itu termotivasi untuk bisa menyampaikan di depan orang banyak. Kemudian mungkin lebih sering mengarahkan anak itu untuk maju ataupun sebagai pembicara atau moderator di dalam diskusi kelompok dia itu, supaya terlatih lah, supaya tidak kaku lagi dalam menyampaikan pendapat baik di depan ataupun di dalam diskusi kelompok. Oke, baik, terima kasih Bu Efriana SPD telah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami hari ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Halo, berjumpa dengan kami di sini untuk melanjutkan podcast bersama Bapak Satria Firdaus, wali kelas dari kelas 5A. Nah, sebelumnya Bapak terima kasih banyak kami ucapkan karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber kami dalam tugas mata kuliah di PPG Rajabatan kali ini. Pertanyaan pertama Bapak akan diberikan oleh saya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam mengeksplorasi ide besar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti soal-soal hoax begitu Pak. Oke, baik. Saya coba menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Untuk anak-anak atau siswa yang supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, bisa mengemukakan ide-idenya, dia biasanya dengan menjalankan model pembelajaran secara berbasis proyek, atau bisa juga inquiry ya namanya. Nah, jadi dengan begitu anak-anak bisa jadi lebih leluasa meluangkan ide-idenya, kreativitasnya, sehingga jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran sendiri. Mungkin proyek gitu ya Pak? Proyek, ya berbasis proyek. Oke, kita lanjut ya Pak. Boleh. Ke pertanyaan yang Ada kedua. lagi ya, silakan. Iya. Kegiatan pembelajaran seperti apa Pak yang dapat membuat anak-anak bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka biasanya? Oke, untuk di sini ini berkaca dari pengalaman saya mengajar di kelas 5A. Nah, kebetulan anak-anaknya aktif semua di sana.
Nah, jadi mereka itu senangnya pembelajaran yang seperti role play gitu. Nah, memainkan mungkin seperti karakter seseorang, mungkin kayak bermain peran, drama. Nah, di situ mereka tampil maksimal ya. Ya. Berarti disesuaikan juga dengan karakteristik Betul. peserta didik ya Pak Iya, ya? tepat sekali. Seperti itu. Lanjut ya Pak ke Boleh. pertanyaan yang ketiga, yakni apakah ada PR biasanya atau ada kegiatan-kegiatan di luar kelas yang Bapak lakukan supaya para siswa ini bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam gitu? Oke, untuk PR sendiri memang biasanya saya berikan, dan kalau untuk pembelajaran di luar kelas itu ada ya, itu adalah seputar wawancara pernah dilakukan, yaitu anak-anak dipersilahkan keluar kelas mencari narasumbernya. Kemudian dia menanyakan informasi tentang hobi-hobi dari narasumber itu. Nah, di sana jadi lebih tidak terkungkung di dalam kelas aja pembelajaran, tapi di luar juga. Dan untuk PR juga mereka makin meningkatkan pembelajaran di rumah dengan adanya tugas itu tugas PR. Berarti anak-anak nih harus super lebih aktif gitu Iya, ya Pak ya? karena tugas kita hanya jadi apa ya? Ya, fasilitator, betul sekali. Nah, Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah yang pertama, bagaimana cara Bapak membimbing peserta didik untuk bisa memikirkan kembali terkait pemahaman mereka mengenai ide-ide yang penting? Oke. Nah, untuk pertanyaan itu biasanya saya melakukan dengan memberikan pertanyaan reflektif. Nah, jadi setelah pembelajaran ada refleksi, di sana diberikan pertanyaan reflektif untuk anak-anak supaya pembelajaran yang sudah diajarkan itu ada kesannya, meninggalkan kesan dan tidak hanya lalu begitu saja. Seperti itu. Jadi membuat pertanyaan reflektif Ya. agar pembelajaran itu menjadi bermakna ya Betul Pak? sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak itu bisa meningkatkan output, entah itu seperti produk ataupun penampilan peserta didik, apakah melalui revisi atau berdasarkan umpan balik? Oke. Ya, tentunya bisa melalui dengan pemberian umpan balik, dan juga bisa mendorong mereka untuk berkolaborasi untuk saling membantu menyempurnakan hasil karya yang sudah mereka ciptakan. Seperti itu. Jadi untuk mendorong kolaborasi Iya. Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mendorong peserta didik untuk bisa merefleksikan hasil kerja mereka itu sendiri? Oke, untuk mereka supaya bisa merefleksikan hasil kerja mereka masing-masing itu biasanya dengan diajak kembali berdiskusi dulu, dan kemudian bisa dengan jurnal reflektif harian atau mingguan. Nah, ada yang seperti itu, jadi lebih lebih terdata lagi dan lebih pembelajaran lebih bermakna tentunya. Baik Bapak, sebelumnya di sini izin giliran saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak. Jadi untuk pertanyaan saya ini terkait dengan evaluasi ya Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana ya Pak caranya peserta didik ini agar bisa dibimbing pada saat melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian? Oke, untuk evaluasi itu kan berarti melihat apakah dalam pembelajaran itu atau yang mereka latih itu apakah ada terdapat kekurangan atau ada kelemahan di sana. Nah, jadi tugas kita sebagai guru bisa mengajaknya untuk melihat dari kelemahan atau kekurangan yang ada pada pembelajaran itu sendiri, supaya mereka bisa ke depannya lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian selanjutnya, bagaimana peserta didik ini akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri mereka, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar yang baik? Oke, untuk itu bisa kita gunakan dengan portofolio pembelajaran. Nah, itu digunakan buat siswa melihat tadi evaluasinya tentang pembelajarannya, dan itu bisa dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi dari awal mungkin ada evaluasi, terus ke depannya lagi kan ada evaluasi terus, sehingga ke depannya itu kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran itu bisa terakomodasi atau bisa teratasi ya, seperti itu dengan adanya portofolio pembelajaran. Oke, baik
sebelumnya itu kita ada portofolio. Ya, pembelajaran. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak dari kami semua yang akan ditanyakan kepada Bapak, yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut ke depannya. Oke, itu mungkin akan lebih mudah ketika dibuat sebuah tabel atau diagram. Nah, jadi dari sana kelihatan apa kelemahan yang perlu diatasi, yang perlu dibenahi, dan kelebihan apa yang sudah mereka bisa atau capai. Nah, jadi dari sana itu bisa berguna untuk kedepannya, sehingga pembelajaran akan lebih bagus lagi dan berproses lebih baik ke depan. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih ya Pak untuk jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali lagi atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Jadi mungkin sekian wawancara kami pada sesi kali ini bersama dengan Bapak Satria Firdaus. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini dapat berguna bagi kita semua. Baik, kita lanjut sesi wawancara ini bersama dengan Ibu Hajah Siti Sarah selaku guru kelas 1B. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara hari ini. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudahan pian keberatan juga begitu. Amin. Baik Bu, langsung saja Bu ya. Ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bu mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik untuk tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan Bu? Baik, terima kasih dulu sebelumnya untuk menjawab pertanyaan, izin ya. Tinggi. Pertama kita menggunakan model, misalnya mencampur beberapa gaya belajar dalam satu sesi pembelajaran. Itu untuk di kelas 1, kelas rendah kan. Kemudian kita harus punya metode pengajaran yang beragam. Ada apa? Ceramah, tanya jawab, terus bermain. Itu untuk kelas rendah, sama juga kelas tinggi. Kemudian nantinya kita menggunakan video pembelajaran, itu sangat siswa peserta didik itu sangat senang apabila kita menggunakan video pembelajaran. Mengamati itu kan literasi, jadi mengamati, kemudian nantinya kita bisa bertanya jawab. Nanti kalian bisa terapkan itu. Kemudian itu juga memberikan penilaian. Untuk penilaian ini beragam. Ada penilaian tertulis, misalnya kita diskusi banyak dengan anak, baik dengan per kelompok nantinya itu. Kemudian kita harus bisa menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang inklusif. Itu misalnya menghargai pemikirannya masing-masing. Misal siswa itu berbeda-beda karena banyak di kelas kita tuh 29, 30 itu banyak. Jadi kita harus menghargai anak bagaimana dia gaya belajarnya yang biasanya. Contoh di kelas kita tidak misalnya ada yang gangguan emosi, ada di kelas misalnya ada kita menegur satu orang, kemudian yang lain, contoh ini saya pernah alami, anak-anak apabila hujan kalian main di luar, bila basah tidak ibu masukkan, itu hanya kayak gertakan aja, tidak ibu masukkan ke dalam kelas, tidak mau katanya. Dan kalau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang kita buat. Jadi pertama-tama di kelas itu kita buat aturan dulu, aturan kesepakatan lah gitu dengan anak. Misalnya masuk apabila sudah baca doa pagi, anak ibu saat baca doa tidak boleh masuk, saat nasionalisme menyanyi anak ibu di luar. Kan kita sentral ya, sentral. Apabila lagu kalian harus berdiri juga dan seterusnya itu. Jadi menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian memberikan dukungan dan bimbingan secara individu, misalnya di kelas. Anak yang tidak bisa membaca kita bimbing secara individu.
bisa nanti saat pulang sekolah beberapa setengah jam misalnya itu membaca, kemudian menulis itu saat pembelajaran berlangsung, misalnya dia tulisannya di awal kalimat tuh baru kelas 1 tuh di awal kalimat harus menggunakan huruf besar, nama orang, nama kota, minimal itu dulu yang kita kenalkan. Jadi tulisan yang misalnya bacaannya kayak G, Y, kakinya ke bawah, nah itu tuh sejak dini tuh harus di Hal kecil. ya itu masalah kecil sebenarnya. Kemudian sesuai dengan apa yang profil Pancasila, di situ ada kerjasama dengan teman, tidak boleh apa. Nah, kerjasama misalnya saat kerja kelompok, misalnya kelompok untuk di kelas rendah itu tidak bisa kita banyak-banyak orang, minimal 4 orang, 2 orang pun boleh, itu kan lebih daripada 1 ya. Jadi dia harus kerjasama, misalnya berunding apapun itu. Nah itu. Kemudian kita harus bisa memberikan umpan balik ke anak. Oh, tepuk tangan dengan apapun. Oh, bagus jawabannya, nanti bisa kita luruskan. Misalnya dia, mungkin itu dulu jawaban dari saya. Ya, berarti Bu ada strateginya, Ya. ada harus menyiapkan media, Dia utamanya ada bimbingan juga, ada umpan balik. banyak faktor-faktor yang mendukung untuk mengakomodasi berbagai perkembangan gaya belajar anak. Tadi sebelumnya bagaimana itu kan, sebelumnya dia dari TK itu kita tidak bisa langsung tetap marah atau bagaimana kan, itu berarti nanti dia ciut, aku mau kembali ke TK aja kalau begini. Nah itu takut itu kan peralihan ya. Ya, baik. Kita lanjut, Bu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, Bu? Pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita yang kita akan ajar. Misalnya kalau di tematik kemarin seharian ya. Kalau sekarang kurikulum merdeka mengajar, terserah kita gaya belajar apa. Yang penting kita harus menyiapkan tujuan pembelajaran yang akan kita hari itu pelajaran apa, dan kita melihat dari indikator yang ada di buku. Jadi tujuan pembelajaran itu setiap kali mengajar tuh harus disampaikan. Hari ini kita belajar ini, tujuannya ini untuk apa? Bisa contoh ini di dalam PKN, hari ini kita belajar tentang aturan itu harus kita terapkan. Nah itu antara lain. Kemudian kita secara sistematis ngajarnya itu, misalnya dari mudah dari misalnya kalau untuk kelas tinggi definisinya harus kita sampaikan apa misalnya itu aturan. Misalnya nanti kan kalian walaupun tidak itu di buku, jadi kita definisi kita kembangkan, kemudian apa itu aturan sampai ke makanya dari apa induktif ke deduktif dan sebagainya itu. Jadi langkah baiknya tuh dari yang mudah dulu, pengertian dan sebagainya. Kemudian kita merujuk pada indikator itu tadi di tujuan pembelajaran tadi. Jadi kita cari di indikatornya tuh. Jadi tujuan pembelajaran tuh jadi indikator kita yang membuat mau jadikan apa kelas kita itu. Okay. Kemudian kita menggunakan metode yang variasi. Metodenya apa aja, jangan ceramah aja melulu. Nah, itu di kelas 1 bahasa Indonesia pun ada permainan. Di semester ini kemarin main ular naga. Mana yang kepala, mana yang ekor. Itu senang mereka tuh. Jadi variasinya tuh ada. Nanti kita menulis. Kemudian ada kita harus merancang kegiatan tuh semenarik mungkin. Bagaimana kita kan kalau dulu di K13 itu menyenangkan. Ada. Jadi kita bikin menarik kelas kayak apa, dengan cara apa. Dengan kan kalau sekarang tuh ada PBL, PBJL, LKPD-nya lah. Nah, tuh kita bikin menarik bagaimana. Cuman kalau bisa jangan menggunakan benda-benda tajam tuh. Atau misalnya kita menggunakan, kita luruskan ini gunting untuk memotong ini, jadi harus kita jelaskan. Jangan kita kepak guntingnya langsung nyeros enggak. Jadi kita jelaskan
atau misalnya kita kalau untuk kelas rendah sama di kelas tinggi juga. Jadi misalnya kita menggunakan benda tajam, contoh gunting tadi ya, kita jelaskan ke anak, kita luruskan. Ini benda tajam ini bukan untuk apa-apa, jadi nanti ditarik kembali gitu, atau disimpan kembali. Itu biasanya taplak meja aja jadi sasaran. Nah, mungkin kertasnya sudah habis, ketaplak meja akhirnya. Nah, itu. Apa yang ada di situ? Nah, iya, itu. Dan waktu diperhatikan juga. Nah, waktu tuh misalnya di kelas kita misalnya kan di 2 kali 35 menit atau 30 menit, waktu itu harus sudah sampai di sini, aku berarti aku harus ini. Jadi waktu di manage waktu gitu, jangan sampai absen aja sudah dari 29 si A si B sampai Z. Yang kalau perlu pertama kita mengajar itu dikondisikan, menyiapkan fisik dan psikis anak. Tidak langsung kita masukkan pelajaran. Hari ini sudah makan, sudah minum, di jalan pertemuan apa kalian, ada masalah apa, kita menyiapkan. Kemudian absen tadi siapa yang tidak hadir gitu aja. Kenapa sebabnya tidak hadir, misalnya sakit atau misalnya mereka tidak tahu, kita kan ada di grup mereka itu. Setelah sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Makanya ada pesan kesan di situ, musim hujan jangan main hujan dan sebagainya itu. Kemudian seterusnya kita harus bisa mengembangkan instrumen penilaian. Penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Usahakan yang ada HOTS-nya itu. Kemudian seterusnya tadi di akhir kita pas dengan peserta didik kita evaluasi, kan evaluasinya gak usah banyak-banyak, bila HOTS 2 aja boleh. Misalnya kita bikin pertanyaan untuk kelas 1 sampai ke kelas tinggi, boleh lisan. Misalnya kita membuat di situ, kita lisankan boleh. Kali ini catat aja. Nah, setelah evaluasi tahu nilainya, misalnya yang rendah tadi kita apakan, kita remedial, pengayaan, dan ada tindak lanjut. Nah, itu ngarannya RTL ya. Karena itu tindak lanjut kita apa? Anak yang tidak bisa membaca diapakan supaya dia di repot nanti dia ke depannya ada nilai. Nah, itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, melanjutkan pertanyaan ketiga. Ya. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oh ya, yang pertama kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu misalnya di kelas tuh kita ciptakan dulu positif, jangan negatif. Misalnya belum apa-apa sudah marah-marah, itu kan biasa. Karena kita kondisikan dulu, ayo anak-anak bisa dengan ice breaking, halo anak-anak apa kabar, nah itu ice breaking. Jadi kita menciptakan lingkungan yang positif. Misalnya dalam aktivitas pembelajaran permainan tadi sudah kayak kemudian menggunakan teknologi, misalnya perangkat lunak minimal di laptop ada speaker bernyanyi, misalnya di BT-BT itu kalau akhir-akhir tuh, kalau dulu akhir-akhir karena berhubung kami ini bergantian kelasnya bersip. Nah jadi itu waktu tuh tidak banyak. Kalau dulu kelas 1 sampai jam 11.10, kelas tinggi sampai jam 13.10 itu BT-BT, jadi boleh di kelas, cuman jangan mengganggu kelas sebelah kan. Misalnya boleh juga kami izin, biasanya tuh izin lah hari ini kami ini, mereka tahu kan sudah. Jadi itu teknologi itu untuk saat ini sangat perlu. Nah, baik untuk pembelajaran bisa nih digunakan. Kemudian kita bisa mengembangkan materi pada kehidupan nyata. Misalnya tentang aturan di rumah. Tadi itu kelas 1 ya. Aturan di rumah dari sekolah. Misalnya di rumah kalian aturannya apa aja. Boleh ditulis per kelompok gitu ya, misalnya gitu. Aturan di rumah setelah bangun tidur jam sekian, jam 5 apa.
Nah, bangun jam berapa, apa yang kalian lakukan tuh. Jadi kemudian seterusnya apa nanti mempraktekkan misalnya kegiatan apa yang bisa dilakukan hari itu kita praktekkan, makanya dengan biasa presentasi ya. Nah itu jadi setelah itu kita beri umpan balik pelajaran hari ini apa. Nah, apa yang kalian dapat hari ini kita bersama dengan siswa, jangan kita sendiri yang nyerocos di pelajaran tidak aktif ya. Jadi jangan lupa umpan balik itu perlu kita feedback dengan anak. Jangan-jangan dia tidak ngerti apa yang hari itu kita Cuma diam aja Bu. diam aja. Diam itu ada beberapa hal tentang diam. Bisa ngantuk, bisa tidak paham, bisa manggut-manggut, paham. Nah, jadi manggut-manggut itu tidak berarti bisa. Jangan. Itu aja deh. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Kita jangan asal bicara, kita harus pikir. Makanya Allah memberikan kita otak, misalnya supaya kada salah. Itu miss kalau di pembelajaran miss ya, miskonsepsi. Atau misalnya kita salah berucap mengakibatkan anaknya misalnya trauma, kamu tidak boleh sekolah. Atau kan kita kada tahu, kayak kita di sini kemarin kita tidak tahu ada anak yang ada gangguan emosi sedikit lah mungkin. Lalu kita contohnya tadi, bila anak ibu jalan terus ibu ikat kakinya, contoh loh, ada yang nanti ucap saya tidak mau diikat. Nah jadi itu kita pendekatan dulu. Kalau kamu jalan terus ikat kakinya, ikat aja supaya yang lain. Itu tidak pernah terjadi. Saya pernah terjadi itu asal bicara itu kan dengar tubuh ini terus berjalan terus, angkatlah kursi dia tuh enak nggak? Itu sebenarnya mendidik sih, gimana menulis berdiri. Jadi kita menghukum sanksi itu jangan memberatkan ke anak. Kalau sekarang maginnya lagi guru kan, nah lagi viral bila salah-salah didik. Jadi diambil aja kursinya, boleh kita ambil kursinya dengan misalnya 5 menit aja, enak nggak kada pakai kursi? Itu salah satunya. Iya, bila jalan-jalan. Kemudian kita bila salah kita minta maaf dengan anak itu boleh. Jadi bersedia menerima pendapat dari siapapun tuh bila kita salah asal bicara. Kemudian kita berbicara harus valid lah. Misalnya kita kalau aku sih kalau aku berbicara aku pernah melakukan. Nah makanya ada ini maaf lah kita ke Al-Quran sedikit. Nah khususnya untuk kita guru, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, antakuluna malatafalun, kita mengerjakan sedangkan kita mengatakan sedang kita kadang mengerjakan dosa besar loh. Nah, dengan anak pun gitu. Kalian nanti sholat ya subuh ya jam 5 ya atau jam 6, sedangkan kita jam 7 sholatnya, kan salah. Nah itu ke pribadi kita sih. Tapi itu biasa gitu nanti lakukan. Contoh aja absensi kita 7.30 sudah di sekolah. Kita minimalkan jangan sampai lebih lah. Walaupun kita masuk siang, kita di kelas di sekolah, misalnya kalian nanti di sekolah kita berada 7 jam, jangan sampai kita kemana kita mengembalikan yang sisa waktu kita tuh. Itu sering itu biasa anak-anak bisa ulun pada itu bahwa kita digaji, contoh lah kita digaji jam sekian, pulangnya jam sekian. Kalaupun kita biasa kan memang ada halangan, ada apa. Nah bisa jam 9 datang, biasanya aku molor waktuku tuh buliknya atau aku ganti dengan hari lain, itu untuk pribadi aku, tapi terserah mau dipakai nanti boleh. Nah itu kemudian kita hindari komunikasi apabila kita emosi, jangan berpender dulu emosi dengan anak, jangan kita mungkin kita bawaan kita di rumah atau emosi kan, atau melihat anak kita emosi, jangan dulu pander. Tinggalkan dulu, tenang dulu. Tuh, mungkin aja gitu aja dengan ada 3 hal aja atau 4 hal. Iya. Ada lagi? Baik Bu, untuk pertanyaan
pertanyaan yang terakhir, biasanya bagaimana cara Ibu untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran sehingga tetap memaksimalkan keterlibatan peserta didik dan memaksimalkan efektivitas dalam belajar, Bu? Pertama tadi sudah dikatakan tadi tujuan pembelajaran itu penting, sangat penting. Jadi jangan kita mengajar tidak ada tujuan, hari tanpa tujuan kita berjalan aja tanpa arah kan. Sedangkan kita mengajar harus ada tujuannya. Tujuan itu boleh satu aja. Nah, kalau untuk kita di pembelajaran di sekolah, mohon maaf ya, di sekolah itu tujuan pembelajarannya minimal kita harus hot lah kan untuk kalau kita bikin modul. Kemudian kita analisis CP kita itu untuk menentukan tujuan tuh di CP kan kita lihat ya. Nah itu. Kemudian kita sesuaikan dengan karakteristik siswa. Siswanya maunya kayak apa, karakternya kayak apa, kan kita pelajari. Kemudian kita bukan dengan hambatan, misalnya kita melakukan ini apa hambatannya. Misalnya kita tujuan kita pembelajaran kira-kira ada nggak plus minusnya. Prediksi dulu. Ya, jadi siap-siap. Ya siap-siap itu. Pilih metode yang variatif. Lupa kasih tahu sekarang. Pilih metode yang variatif. Kita merancang kegiatan itu supaya menarik yang bagaimana supaya anak itu misalnya lebih baik dia di sekolah. Kan biasa tuh anak malas sekolah. Tapi kalau di anak-anak ini garing aja biasanya kita lah sakit, kita nih lah pengen ketemu teman kan, pengen belajar ini apa nanti. Jadi dalam waktu 2 kali 35 atau 30 menit kita efektifkan waktu kita itu. Misalnya harus selesai sampai ke evaluasi. Biasa itu. Jadi evaluasi penilaian itu harus ada hari-hari itu. Biar kada perlu yang tertulis, tidak perlu harian aja gini kita. Nah, jadi per bab itu kalau untuk kurikulum Merdeka per bab. Kalau per bab, misalnya bab ini tidak sempat atau kita saking sibuknya ujian tertulis, kita tanya-tanya aja, bisa tanya jawab lisan. Tanya jawab lisan aja, evaluasinya tuh tidak mesti kita tertulis itu. Evaluasinya bisa pendekatan per kelompok atau nanti tanya-tanya. Nah situ bisa ambil nilai. Misalnya di 2 poin aja gini kita anggaplah 50-50. Misalnya contohnya aturan di rumah apa aja dia bisa menjawab. Aturan di sekolah. Jadi tidak perlu ditulis. Apalagi yang belum bisa membaca itu kita untuk penilaian. Jadi sama lagi bila tindak lanjutnya yang kayak apa, misalnya kan bisa menjawab, diberikan apa dan seterusnya. Betul. Mungkin itu aja deh yang bisa menjawab. Berarti tadi pula untuk memaksimalkan efektivitas dan keterlibatan anak, perhatikan tujuannya. Tujuan. Habis itu penggunaan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dan manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik dan jangan lupa setiap akhir pembelajaran penilaian. Oh iya, penilaian. Tindak lanjutnya evaluasi yang tepat. Tidak mesti lisan, tidak mesti tulisan, terserah variasi bagaimana. Nah, itu per bab biasanya kan kita hari-hari itu belum tentu sebab itu selesai. Tapi kalau di kurikulum Merdeka per tujuan pembelajaran aja. Jadi di tujuan pembelajaran itu kan banyak. Sehari 1 aja kan. Baik, berarti yang tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami dari sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga bisa kami terapkan di dalam jenjang karir kami untuk meningkatkan profesionalitas kami sebagai guru. Baik, demikian rangkaian wawancara kami bersama guru-guru di SDN Karangmekar 1. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.